kita harus berkewajiban menjaga kewarasan cara berpikir kita, akal sehat kita. Ini adalah negeri kita. Kita yang menentukan mau maju, mau mundur oleh kita sendiri, bukan oleh bangsa-bangsa lain. Nasdem semakin memiliki rasa confident dirinya, kepercayaan dirinya. Bahwasanya melalui doa dan supporting yang diberikan oleh masyarakat Sumatera Barat, dari hasil dan upaya kerja-kerja keras para kader partai Nasdem di wilayah ini, yang berada terus-menerus berkomunikasi dengan seluruh elemen dan komponen masyarakat, meyakinkan masyarakat arti dan peran eksistensi yang dimiliki oleh partai ini, maka jalan dan cahaya terang itu semakin terasa mendekat kepada partai ini. Dan ini tentunya merupakan suatu energi yang lebih memungkinkan bagi partai ini untuk lebih memperkokoh spirit dan semangatnya, bahwasanya perjuangan untuk membawa gerakan perubahan, merestorasi Indonesia adalah suatu yang mutlak harus dilanjutkan. Kenapa saya harus katakan partai ini menempatkan platform misi perjuangannya membawa gerakan perubahan? Karena kita menyadari esensi daripada arti keberadaan kehidupan dengan dasar filosofis yang kita miliki. Hidup haruslah memberikan sebuah nilai yang hakikat dan hakiki. Hakikat dan hakiki itu ya memberikan sesuatu penegasan. Kita bukan hanya berarti untuk diri kita pribadi, tapi kita juga harus memberikan arti dan nilai kehidupan kita untuk orang yang lebih banyak, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Berangkat daripada kontekstual cara berpikir seperti itulah kita menyadari betapa mulianya ketika kita meyakinkan diri kita bahwasanya hidup adalah suatu yang harus berarti sebelum kita mati. Nah, dasar filosofi seperti ini menggambarkan sebuah pergolakan yang ada di jiwa anak-anak bangsa ini, khususnya sebagai satu self-correction, satu koreksi pada institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Bahwasanya posisi dan peran institusi partai politik adalah merupakan satu institusi yang begitu amat strategis, yang mengatur lalu lintas perjalanan kehidupan kebangsaan kita, sistem ketenaganegaraan kita, hak-hak privilege yang dimiliki, yang diberikan oleh konstitusi, sungguh luar biasa kepada institusi partai politik untuk menjalankan perannya sedemikian rupa. Memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, membuat undang-undang, merubah undang-undang. Itulah hak-hak partai politik.
melahirkan KPK, melahirkan Mahkamah Konstitusi, lahir dari rahimnya partai-partai politik. Jadi, ketika posisi dan peran yang begini strategis tidak dioptimalkan dengan bangun kesadaran yang berdasarkan filosofis hidup Allah untuk sesuatu yang berarti dan tidak terbatas hanya bagi kepentingan kita pribadi, disinilah permasalahan besar terjadi di negeri kita ini. Nah, untuk itulah gerakan perubahan yang kita maksudkan dan diperjuangkan oleh partai ini adalah perubahan cara berpikir kita, mindset kita. Bagaimana kita kembali kepada nilai, arti keberadaan kita yang hakikat dan hakiki tadi. Bagaimana kita menjalankan nilai-nilai perjalanan kehidupan ini tetap dengan membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada nilai-nilai kebajikan itu sendiri, agar kita tidak terjebak semata-mata bagi kepentingan sesaat yang serba pragmatis, yang membangun semangat individualistik, yang mendewakan nilai-nilai pendekatan nilai-nilai materialistik, dan akhirnya kita terperangkap pada karakter kemunafikan dan kepura-puraan. Berulang kali saya katakan kepada kalian sebagai kader-kader partai ini, partai kita ini adalah partai yang juga sedang menjalankan dakwah. Kita menjalankan dakwah dalam nilai aspek idealisme yang kita miliki. Tapi dakwah yang dimaksudkan oleh Nasdem adalah jelas dakwah kebangsaan. Kita ingin bergerak maju dari waktu ke waktu. Kita melihat perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan seluruh apa yang berulang kali saya katakan di mana saja, betapa hebatnya negeri kita ini. Tapi apa arti kehebatan yang kita miliki ketika kita tidak mampu mengisinya dengan soul, roh yang kita miliki untuk bisa bangun kesadaran seluruh warga negara bangsa ini. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang mampu untuk menseimbangkan hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara bangsa ini. Apa kita memiliki satu sistem model demokrasi seperti apa yang kita miliki hari ini? Demokrasi yang super bebas, super liberal. Kita bermaksud dengan harapan berpindahnya model dan sistem gaya pemerintahan kita dari apa yang kita kenal dengan sistem otoritarian atau demokrasi yang terpimpin menjadi demokrasi yang super bebas, dengan harapan bahwa rasa keadilan kita, tingkat kesejahteraan kita, kebanggaan kita sebagai warga negara akan bisa kita miliki lebih hebat. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau harapan itu semakin jauh dari kenyataan yang kita hadapi, untuk apa model sistem demokrasi seperti ini? Ini yang membuat kerisauan hati bagi siapapun anakmu bangsa ini yang mata hati dan kata hati masih memiliki kecintaan
bagi negerinya sendiri. Nah, esensi inilah kenapa kita memperjuangkan gerakan perubahan. Kita tahu kita harus memperjuangkan sesuatu yang perlu kita perjuangkan, karena kita tidak mau berhenti, statik, monolit, seakan-akan sudah paripurnalah semua sistem dan nilai kehidupan yang kita miliki di negeri kita ini. Itu hanya pembodohan akal sehat kita, saudaraku semua. Kita tidak mau untuk itu. Kita harus berkewajiban menjaga kewarasan cara berpikir kita, akal sehat kita. Ini adalah negeri kita. Kitanya menentukan mau maju, mau mundur oleh kita sendiri, bukan oleh bangsa-bangsa lain. Dalam konteks seperti inilah kenapa atas dasar panggilan demokrasi yang melakukan perhelatan demokrasi dalam siklus 5 tahunan melalui pemilihan umum, kita ingin berperan secara aktif, dan salah satu adalah memberikan partisipasi kita secara real dan nyata. Maka untuk itulah salah satu upaya kita adalah mencari sosok pemimpin yang lebih baik dari yang baik-baik, yang lebih baik dari yang baik-baik. Kita tahu bangsa ini memiliki calon-calon pemimpin yang baik, tapi sedikit kita mau lebih jeli, lebih memberikan perhatian dan waktu yang lebih serius, sekaligus menyertakan empati, bahasa nurani kita yang menyertai pendekatan rasionalitas yang kita miliki. Mencari yang lebih baik dari yang baik-baik. Karena kita tahu kontribusi yang terbesar yang patut kita nikmatin atas kemajuan yang berarti untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan negeri ini, apabila kita memilih pemimpin yang kita rasa tepat untuk itu. Dan ruginya kita sebaliknya, ketika kita tidak tepat di dalam memilih calon pemimpin kita. Dari pemikiran inilah Nasdem memutuskan dari yang baik-baik, sedikit lebih baik, kita menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden kita. Anies Baswedan, kenapa milih Anies Baswedan ini? Ada yang menyatakan kenapa milih orang yang bukan berasal dari suku Jawa. Anies ini bukan dari suku Jawa, tapi saya tahu dia mampu berbahasa Jawa. Apa dia orang Jawa? Tidak. Tapi kultur budayanya banyak kemiripan dengan suku Jawa. Karena kita tidak dapat dari suku Jawa, kita bilang Anies Baswedan tidak kalah daripada kawan dan saudara kita dari suku Jawa. Maka pilihan kita ini adalah didasarkan oleh pendekatan pemikiran, pengenalan yang mungkin
melahirkan nilai tidak hanya sekedar objektivitas, tapi juga subjektivitas. Dua-duanya, ada objektivitasnya, ada subjektivitasnya. Pilihan telah kita jatuhkan. Tugas kita apa? Jawabannya sederhana. Wartakan ini kepada seluruh warga negara bangsa kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Katakan, Nasdem telah menetapkan sekaligus bertekad memperjuangkan agar Anies Baswedan insya Allah akan menjadi pemimpin dan presiden pada pemilu 2024. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Bagaimana kalau Anies Baswedan tidak terpilih? Terpilih itulah yang kita doakan, kita upayakan, kita ikhtiarkan dengan sepenuh jiwa raga kita. Kalau bukan terpilih, itu di luar kekuasaan kita. Itu pasti karena kehendaknya Maha Kuasa. Dasar keimanan kita berada di posisi seperti ini. Tapi perjuangan dan ikhtiar diwajibkan. Bukanlah perjuangan dan ikhtiar yang setengah hati. Itulah yang saya pernah katakan. Bagaimanapun rintangan, tantangan, cobaan yang kita hadapi, memperjuangkan seorang Anies Baswedan. Tapi kita teringat pada pepatah yang menyatakan, kalau takut dilanda ombak, janganlah pernah berumah di tepi pantai. Majulah saudara semuanya di dalam membawa misi besar kita, gerakan perubahan restorasi Indonesia ini, memperjuangkan calon presiden kita pada pemilu 2024 yang akan datang. Tapi lebih khusus lagi bagi saudara, para kader-kader Partai Nasdem di Provinsi Sumatera Barat ini, sumbangan yang nyata yang saudara berikan pada bangsa ini, dan lebih khusus penghargaan saudara kepada saya sebagai pimpinan saudara adalah ketika saudara mampu memerankan arti keberadaan saudara dalam keseharian saudara yang terus-menerus berinteraksi dengan masyarakat, dengan perilaku, ucapan, perbuatan saudara yang lebih membesar hati, yang bisa memberikan rasa kebanggaan, yang bisa lebih memberikan rasa kepercayaan lebih besar, dan simpati yang lebih hebat dari masyarakat pada diri saudara. Itu artinya sumbangsih bagi negara ini, sumbangsih untuk Nasdem, penghormatan kepada saya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Inilah pesan saya kepada Bung Fadli sebagai Chief in the Mission, sebagai Kapten ke-11, sebagai Nahoda Partai Nasdem di Provinsi Sumatera Barat ini. Kita berjuang, yang saya yakin ini jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya tekankan untuk itulah, kembangkan terus semangat dan nilai profesionalisme yang melekat pada diri saudara, tapi profesionalisme yang bergandengan dengan nilai-nilai moralitas. Selamat berjuang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama pada malam hari ini.
Dan Ola, boleh sedikit saya kutip isi dari sambutan beliau tadi, bahwasanya hari ini, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dari yang baik tentunya, dan juga bisa memperjuangkan